Salam sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Panggilan ibadah pada pagi hari ini dibimbing oleh Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-41 dan ayat yang ke-42. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Pernyataan Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa Maria mengambil bagian yang terbaik ini didasarkan pada tindakan Maria yang dinyatakan dalam ayat 39. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah banyak perkara yang terjadi di sekitar kita, mari kita hari ini datang kepada Tuhan, duduk di kaki Tuhan, mendengarkan firman-Nya. Meskipun sekali lagi ibadah kita dalam bentuk daring atau secara online, mari kita menikmati ibadah ini. Kita bertumbuh di dalam firman-Nya, kita mendengarkan firman-Nya, bahkan mari kita melayani oleh karena kita mengenal firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati, selamat beribadah. Shalom. Shalom, jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Bersyukur karena pagi ini kita bisa beribadah, walaupun di rumah masing-masing. Mari saya undang kita untuk berdiri, dan kita mempersiapkan hati dan pikiran dengan bersaat teduh. Ibadah hari ini kita mulai dengan mengaku bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tema ibadah kita hari ini adalah pelayan yang melayani. Dengarkanlah nats pembimbing ibadah kita yang terambil dari kitab Mazmur 134 ayat 1-2. Nyanyian ziarah. Mari pujilah Tuhan, hai semua hamba Tuhan yang datang melayani di rumah Tuhan pada waktu malam. Angkatlah tanganmu ke tempat kudus dan pujilah Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita mengangkat tangan dan kita memuji Tuhan. Kita naikkan segala pujian bagi Tuhan. Suci, 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 dan kita akan lanjutkan dengan segala pujian. Suci, suci, suci. Di
Sebelum lebih jauh kita masuk ke hadirat Tuhan, mari kita berlutut di hadapannya, mengakui segenap dosa pelanggaran kita. Mari mengambil waktu berdoa secara pribadi, kita mengakui dosa dan pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Di hadapan hadirat-Mu, ya Tuhan, kami bersimpuh malu atas dosa-dosa kami. Di hadapan hadirat-Mu, kami menyesali setiap dosa kami, baik dalam pikiran, perkataan, dan tindakan yang tidak seturut kehendak-Mu. Ya Tuhan, kami mohon ampun. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mohon, ampunilah dosa-dosa kami. Amin. Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Berita anugerah terambil dari Efesus 2 ayat 4-5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Dan petunjuk hidup baru terambil dari Matius 23 ayat yang ke-11. Barang siapa terbesar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Jemaat dipersilahkan duduk. Yesus berkata agar kita menjadi pelayan yang melayani, mengasihi lebih sungguh, seperti Ia lebih dulu melayani bagi setiap kita.
kita akan mendengarkan firman Tuhan yang kita pujikan melayani lebih sungguh. Mari sidang yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa memohon pertolongan Tuhan sebelum kita belajar firman-Nya, supaya Tuhan memimpin dan membimbing setiap kita mengerti firman Tuhan dengan baik. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Pagi hari ini kami boleh kembali belajar daripada firman Allah. Pimpin sertai kami, menolong hamba-Mu yang berbicara, demikian juga segenap jemaat yang belajar firman Tuhan di tempat kami masing-masing. Biar kami mengerti firman-Mu dengan baik dan benar, terlebih dengan penuh ketaatan kami melakukan firman itu dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyambut firman Allah dengan rasa syukur. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dalam beberapa minggu ke depan kita mengangkat satu tema besar berbicara tentang 10 kekuatan pelayan yang alkitabiah. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang karakter pelayan, hari ini kita akan belajar dari tema pelayan yang melayani. Bagian firman Tuhan yang mendasari pembelajaran firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-12. Kita akan membaca ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Saya akan membacakan bagi kita sekalian. Yesus diurapi di Betania. Demikianlah firman Allah. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin,
melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini, mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu. Demikian jauh pembacaan firman Allah. Berbahagia orang yang membaca merenungkan firman Allah, terlebih melakukan firman Allah dalam kehidupannya sehari-hari. Berbicara tentang pelayan, saya mengingat sebuah cerita yang begitu menginspirasi diri saya sebagai seorang hamba Tuhan atau saya sebagai seorang pelayan. Beberapa tahun yang lalu saya berkunjung ke keraton yang ada di Solo. Di sana saya menemui beberapa orang yang berpakaian khas. Mereka adalah disebut abdi dalem. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, dalam satu kesempatan ketika rombongan sebagian masih memarkirkan mobil, saya sudah berada di pintu keraton bersama dengan salah seorang abdi dalem. Saya memakai kesempatan itu untuk berbincang-bincang singkat. Saya tanya tentang gajinya. Dia sebutkan gajinya 100.000 maksud saya, 100.000 per bulan. Bagi saya itu sebuah hal yang mengejutkan. Hari gini orang digaji 100.000 per bulan masih mau mengabdi. Lebih lanjut saya tanya, kalau begitu mengapa Anda mau menjadi seorang abdi dalem? Orang itu menjawab, menjadi abdi dalem itu adalah kebanggaan. Karena tidak semua orang bisa menjadi abdi dalem. Menjadi abdi dalem itu harus dipercaya, dipakai oleh seorang raja untuk terlibat di dalam pekerjaan kerajaan, katakan ya, di dalam keraton itu. Saudara, saya sangat terinspirasi atas dedikasi seorang abdi dalem. Namun tidak berhenti di situ, ada hal yang lebih mencerahkan saya, karena saya melihat ada hal yang berbeda walaupun pakaiannya sama antar abdi dalem, yaitu abdi dalem yang semacam stola ya, tapi bukan stola ya, semacam kalung yang mereka pakai, warnanya sedikit berbeda. Demikian juga posisi mereka berdiri juga lain. Lalu saya tanya, bedanya apa abdi dalem yang menggunakan warna oranye dengan warna yang merah terang? Ya, orang itu mengatakan kalau yang warna terang itu levelnya di atas saya, Mas. Ya, saya enggak selevel sama dia. Loh, memang levelnya ditentukan oleh apa? Orang itu, beliau itu levelnya sudah level abdi dalem yang tidak hanya dipakai oleh raja untuk menjadi bagian daripada keraton, tapi adalah orang yang diperkenan oleh raja. Saya masih bingung, bedanya apa, Pak? Bedanya begini, orang itu pasti orang yang disenangi oleh raja. Raja mengenal orang itu sebagai abdi dalem yang jujur, yang tulus, demikian juga yang loyalitasnya enggak perlu diragukan. Nah, ini sangat mencerahkan saya, saudara. Apa kaitannya dengan saya sebagai seorang pelayan, dengan kita semua sebagai para pelayan Kristus? Penting untuk mencermati hal ini. Karena di dalam pelayanan juga seperti itu, saudara. Ada tahapan-tahapan, ada level-levelnya. Ada yang namanya level dipakai oleh Tuhan. Itu bahasa yang sering dibahasakan oleh para pelayan Tuhan, bukan? Aku ini orang yang dipakai oleh Tuhan. Tapi level itu tidak berhenti di situ rupanya. Ada level yang lebih tinggi, yaitu level yang tidak hanya dipakai olehnya, tapi juga dia berkenan di hati Tuhan. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, logikanya itu begini untuk menjelaskan hal ini. Orang yang dimelayani adalah orang yang pasti dipakai oleh Tuhan. Tetapi itu belum begitu istimewa, sebab kita mesti menjadi pelayan yang tidak hanya dipakai olehnya, tetapi juga pelayan yang memperkenan hatinya. Kalau ngomong logika, tidak semua orang yang dipakainya bisa memperkenan hatinya. Memperkenan itu artinya menyenangkan, menggembirakan, atau membanggakan. Kalau kita merefleksikan dalam kehidupan kita sebagai para pelayan Tuhan, saat Tuhan memakai kita, apakah ia sungguh-sungguh menjadi senang, menjadi gembira, menjadi bangga pada kita sebagai pelayannya?
Saudara yang kasih oleh Tuhan, menjadi pelayan yang memperkenankan hatinya, tidak ada sangkut pautnya dengan banyaknya pelayanan yang dipercayakan. Menjadi pelayan yang memperkenan hatinya tidak ada sangkut pautnya dengan seberapa banyak orang yang kita pimpin, seberapa terkenalnya kita sebagai pelayannya. Namun berbicara tentang sesuatu yang hakikatnya itu melekat ada di dalam diri kita sebagai pelayan. Sesuatu yang memang tidak tampak kasat nyata. Mengapa? Karena yang menilai bukan manusia, tetapi Allah. Di mana Allah tidak menilai apa yang kelihatan, tetapi Allah melihat apa yang ada tersimpan dalam hati setiap pelayannya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, untuk itu memang kita sadar menjadi pelayan yang memperkenan hatinya bukanlah perkara yang mudah. Tapi walaupun begitu, ini harus menjadi obsesi setiap kita, para pelayan Tuhan. Kita harus punya tekad ke tempat atau ke level yang lebih tinggi dari sekedar dipakai olehnya. Bagian Alkitab yang kita baca tadi bercerita tentang seorang tokoh pelayan yang melayani, yaitu Maria. Siapa Maria? Dia bukan rasul, dia bukan orang yang terkenal, pelayanannya tidak sebanyak ke-12 murid Yesus mungkin. Tetapi dalam kisah ini kita melihat pelayanan Maria ada pelayanan yang diterima oleh Yesus. Apa sebabnya? Inilah yang akan kita pelajari bersama, saudara. Kalau kita memperhatikan bagian yang kita baca di dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, kita bisa melihat bagaimana Maria adalah seorang pelayan. Ada dua bagian penting yang kita dapat perhatikan. Dia adalah seorang pelayan yang pertama memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Yesus tidak menolak apa yang dilakukan Maria kepadanya. Maka di dalam ayat 7 itu sebuah pernyataan yang tegas yang dikatakan oleh Yesus kepada Yudas yang menolak sikap Maria. Yesus katakan, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat penguburanku. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Yesus menerima pelayanan Maria, tetapi sebaliknya dia secara tidak langsung menolak ide gagasan daripada Yudas Iskariot. Sebabnya apa? Yesus melihat motivasi masing-masing mereka. Yesus tidak terperangkap pada apa yang tampak di luar, tetapi ia mengejar apa yang ada di dalam motivasi seorang Yudas. Tentu Yesus tahu apa yang menjadi ide, apa yang menjadi gagasan, apa yang menjadi usulan Yudas itu adalah hal yang baik. Usulan Yudas itu baik demi kesejahteraan rakyat jelata, demi kemakmuran orang-orang yang miskin, itu baik. Tetapi Yesus mengenal motivasi Yudas yang tidak baik. Di balik gagasannya yang baik itu ada agenda pribadi seorang Yudas. Maka di dalam ayat 6 Yesus mengatakan hal itu. Hal itu dikatakan bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Yudas tahu, Yesus tahu maksud saya ya, Yesus tahu siapa Yudas. Maka secara tidak langsung Yesus menolak gagasan Yudas yang baik tadi. Tetapi Yesus menerima apa yang dilakukan oleh Maria. Karena Tuhan Yesus juga tahu apa yang menjadi motivasi Maria. Saudaraku dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan ini menarik ya. Yudas ini punya ide gagasan yang baik tadi itu dengan mengatakan seolah-olah Maria ini melakukan pemborosan. Kalau itu dijual bisa dijual sebesar berapa tadi? 300 dinar kira-kira begitu. Tapi kan kita juga tahu bahwa pada akhirnya
justru Yudas menjual Yesus 4 hari kemudian, menjual gurunya dengan 30 keping perak. Yang kalau didinarkan itu sekitar 120 dinar. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, betapa penting kita memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Supaya kita bukan hanya menjadi pelayan yang melayani, yang dipakai olehnya. Tetapi lebih daripada itu, kita menjadi pelayan yang melayani, yang memperkenankan hati Tuhan. Di mana pelayanan kita itu diterima oleh Tuhan. Di mana pelayanan kita itu menyenangkan, menggembirakan, membuat hati Tuhan itu bangga. Kalau saya bahasakan, Tuhan itu tersenyum melihat apa yang kita kerjakan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan Maria? Apa yang menjadi motivasi Maria sehingga pelayanannya diterima oleh Yesus? Kalau kita memperhatikan, apa yang dilakukan oleh Maria ini bukan perkara mudah, saudara. Maria adalah seorang perempuan di satu hal, di hal yang lain dia hidup di tengah-tengah adat Yahudi yang memandang perempuan tentu tidak begitu saja sama dengan para pria. Dan dia melakukan pelayanannya itu di tengah-tengah di kumpulan para pria. Di dalam Yohanes 12 ini dikatakan peristiwa waktu itu adalah sedang berlangsung atau diadakannya perjamuan untuk Yesus dan para gerombolannya, para pengikutnya. Tentu banyak pria di situ, banyak orang di situ, dan Maria berusaha masuk, menyelinap dan melayani Yesus. Ini tidak berlangsung dengan mudah, saudara, dan tidak berlangsung dengan begitu saja. Tentu ada tantangan bagi Maria, dan Maria pasti mengerti resiko yang dia hadapi kalau dia mau melakukan dan melayani Tuhan pada saat itu. Dia tahu persis itu. Mungkin saja dia akan ditolak, dan faktanya juga iya, sudah ada yang menilai dia seperti Yudas menilai. Mungkin yang lain lagi tidak bicara tentang uang, tapi bicara tentang bagaimana seorang perempuan mengurapi Tuhan Yesus. Mengapa dia ada di antara para pria yang sedang melaksanakan perjamuan itu. Tapi sekali lagi itulah motivasi Maria. Kalau saya pakai istilah hari ini tuh, dia tidak mau ambil pusing dengan kata orang-orang itu. Tetapi dia fokus, dia mau melayani Tuhan. Dan dia tahu Tuhan mengerti apa yang sedang dia kerjakan. Itulah ketulusan seorang Maria. Itulah sebabnya di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus mengatakan, biarkanlah dia melakukan hal ini. Biarkanlah Maria itu melayani aku. Karena ia bukan hanya dipakai oleh Tuhan, tapi ia adalah pelayan yang berkenan di hati Yesus. Motivasi itu penting untuk kita perhatikan di tengah-tengah kehidupan pelayanan kita, saudara. Jangan pernah kita merasa bisa menjebak Yesus dengan apa yang kita tampilkan di luar, sementara kita tidak pernah menilik dengan sungguh motivasi kita di hadapan Tuhan itu diperkenan atau tidak. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, milikilah motivasi yang murni di hadapan Tuhan, sehingga engkau menjadi pelayan yang tidak hanya melayani, tapi adalah pelayan yang juga berkenan di hatinya. Yang kedua yang dapat kita perhatikan adalah seorang pelayan yang melayani, yang diperkenan hati Tuhan, adalah pelayan yang memiliki kasih, yang mendorongnya untuk memberi yang terbaik. Saya ketika kuliah itu pernah diajari tentang perbedaan antara the best, yang terbaik, dengan be excellent. Itu katanya lebih di atas the best, ya. Kalau excellent itu di atas the best. Contohnya waktu itu gini, kalau kamu diminta bikin sampulnya dari kertas yang tebal, itu the best.
kalau kamu lakukan. Tapi kalau kamu lakukannya begini, dimintanya cukup pakai sampul tebal, lalu sampul tebal plus dikasih mika, biar kalau kena air itu enggak langsung blobor print-printannya. Itu namanya excellent. Walaupun enggak diminta, tapi kamu lakukan itu. Nah, belajarlah untuk memberikan yang terbaik itu, yang be excellent. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Maria itu apakah seperti itu? Kira-kira begitu, saudara. Yesus tidak pernah meminta dia untuk mengorbankan minyak narwastunya yang cukup mahal itu, yang seharga 300 dinar, yang pada zaman itu diperkirakan tidak cukup untuk menabung setahun mengumpulkan uang sebanyak itu. Tetapi Maria memberikan itu. Dia memberikan yang belum tentu secara langsung Yesus minta. Yesus tidak pernah mengajarkan secara detail cara berkorbannya seperti itu. Tidak, tetapi Yesus memberikan prinsipnya, beri yang terbaik. Dan Maria lakukan itu. Bahkan di dalam adat Yahudi, minyak narwastu itu disimpan, ditabung. Kalau bagi seorang perempuan Yahudi itu nanti akan diberikan kepada kekasihnya. Atau jodohnya, kira-kira begitu ya. Dan kali ini Maria memberikannya kepada Yesus untuk mengurapi Yesus. Di sini kita melihat bahwa Maria seolah-olah sedang dalam sebuah persimpangan antara kekasih atau Yesus. Dan tidak heran apabila akhirnya Maria memilih untuk memberikannya kepada Yesus. Kita tahu Yesus adalah pribadi yang membangkitkan kakaknya Lazarus. Jadi hal apa sih yang tidak dikasihkan yang terbaik, yang tidak dikasihkan kepada Yesus yang sudah menolong keluarganya? Kita tahu bahwa Maria adalah murid yang dikasih oleh Yesus. Yesus sering mengajar dia, mengajarkan tentang kebenaran, tentang hikmat, tentang kehidupan yang memperkenankan Allah. Tentu ada yang namanya ikatan spesial, yaitu kasih Maria kepada Yesus. Dan itu yang mendorong dia memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Apakah minyak narwastu itu yang terbaik? Belum tentu, saudara. Apakah 300 dinar itu yang terbaik yang dimiliki oleh Maria? Belum tentu, saudara. Tetapi harus kita pahami prinsipnya. Maria memberikan itu didorong oleh karena apa? Dia mengasihi Yesus lebih dari segalanya. Di sini kita belajar apa, saudara? Kita belajar bahwa memberikan yang terbaik itu bukan berbicara seberapa mahal yang kita berikan, tetapi seberapa nilai kasih yang ada di dalam pemberian kita. Dan itu yang disaksikan oleh Maria. Dan itulah yang membuat Yesus mengatakan kepada Yudas secara khusus dan tentunya kepada semua muridnya di ayat yang ketujuh tadi. Biarkanlah dia melakukan hal ini. Artinya apa? Pelayanan Maria diterima oleh Yesus. Pelayanan Maria berkenan bagi Yesus. Pelayanan Maria tidak ditolak oleh Yesus. Tidak seperti Yesus menolak apa yang menjadi pikiran dan rencana pelayanan yang sedang digagas oleh Yudas. Milikilah motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Milikilah kasih yang mendorong kita untuk mau memberikan yang terbaik di dalam pelayanan kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, gereja kita menetapkan sebuah visi atau gambaran luas. Apa yang mau kita capai? Kita rindu menjadi gereja yang memuridkan. Apa artinya menjadi gereja yang memuridkan? Maksud saya, mengapa kita harus memuridkan? Karena kita rindu gereja ini akan memunculkan murid-murid Kristus. Kita tahu yang maksud daripada murid-murid Kristus adalah orang-orang yang mau belajar pada Kristus. Orang-orang yang pikirannya ingin menjadi seperti Kristus. Dan kalau sudah sampai tahap itu, maka bentuknya adalah banyaknya atau lahirnya jemaat, umat, atau orang-orang Kristen yang ingin menjadi seperti Kristus, di mana Kristus mengatakan,
Aku datang untuk melayani. Aku datang menjadi pelayan bagi kamu sekalian. Kita rindu gereja kita memproduksi, ya saya pakai istilah memproduksi, para pelayan-pelayan yang baik. Itu satu hal. Tapi firman Tuhan yang kita pelajari pada hari ini mengajak kita semua berpikir, bukan hanya pelayan-pelayan yang menyadari bahwa dirinya sedang dipakai oleh Tuhan, lalu berpuas diri. Tidak, tapi terus meneruskan hidupnya, mencapai level yang lebih lagi, yaitu menjadi pelayan yang memperkenankan hati Tuhan. Pelayan yang selalu menjaga dirinya untuk memiliki motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Pelayan yang memiliki kasih yang sungguh, yang mendorong dirinya untuk selalu memberikan yang terbaik. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar seperti kehidupan murid Yesus yang bernama Maria. Di tengah segala keterbatasan dia, di tengah segala pergumulan dia hidup di tengah-tengah adat Yahudi pada masa itu, dia tetap berkarya. Mungkin tidak sebesar yang lain, tetapi yang pasti ia memperkenankan hati Tuhan. Pelayanannya diterima oleh Tuhan dan dipuji oleh Tuhan. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, jangan pernah puas hanya menjadi seorang pelayan yang dipakai oleh Tuhan. Tapi naiklah ke tempat yang lebih tinggi lagi. Jadilah pelayan yang memperkenan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Saya mengingat untuk mengakhiri khotbah pada pagi hari ini, sebuah bacaan buku rohani yang menjelaskan hal ini, bahwa sifat alami seorang pelayan itu adalah melayani. Maka benar kalau tema kita mengatakan pelayan yang melayani, itu alamiah. Tapi lahirnya pelayan itu dari mana? Dari Kristus yang sudah menebus manusia berdosa untuk menjadi pelayan-pelayan. Orang Kristen adalah orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan. Kita semua tidak hanya berhenti pada seorang pendeta, seorang majelis, atau bahasa populer hari ini, seorang aktivis gereja, tapi umat atau warga gereja, siapapun dia adalah pelayan Tuhan. Tidak satu pun di antara kita yang luput dari ajaran firman Tuhan hari ini. Mari kita semua belajar, miliki motivasi yang murni. Mari kita semua belajar miliki kasih yang mendorong setiap kita untuk memberi yang terbaik di dalam melayani. Maka engkau disebut pelayan yang melayani. Kalau saya mengganti kata pelayan itu dengan gereja, kita akan menjadi gereja yang melayani, yang memperkenankan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, rahmat-Mu, kasih-Mu menebus setiap kami, manusia berdosa, menjadi mengenal kebenaran-Mu, hidup di dalam terang, dipanggil menjadi pelayan-Mu. Lebih jauh lagi firman-Mu hari ini mendidik setiap kami untuk tidak berpuas diri, merasa bangga, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan, tapi meneruskan perjuangan hidup ini sebagai pelayan Tuhan. Kami mau menjadi pelayan yang diperkenan hati Tuhan. Karena kami tahu ya Bapa, dengan demikian pelayanan kami menyenangkan, membanggakan hati Tuhan. Pelayanan kami dapat dipakai oleh Tuhan memberkati banyak orang. Pelayanan kami justru menjaga kami untuk hidup di dalam jalan kebenaran-Mu, tidak membawa kami kepada jalan yang salah. Tuhan, tolonglah setiap kami untuk senantiasa, untuk setia melayani Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Amin.
Saya mengundang jemaat untuk berdiri. Bersama dengan orang percaya di segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk. Mari kita menyatakan sukacita kita dalam mengikuti Yesus dan teladannya sambil memberikan persembahan kita. Kita dapat mengumpulkan persembahan di rumah masing-masing, kemudian kita bawa saat kita bertemu lagi, atau kita bisa melakukan scan barcode maupun transfer ke rekening yang sudah tersedia di layar ini maupun juga di warta. Mari bersama-sama kita pujikan Bukan Sembarang Pekerja. Mari kita bersama-sama berdoa untuk beberapa pokok doa berikut ini. Yang pertama, kita doakan untuk pergumulan dunia, negara kita Indonesia maupun juga Kota Batu dalam upaya bersama melawan COVID-19. Kita doakan agar pemerintah mendapatkan respek dari seluruh masyarakat sehingga aturan yang ada bisa berjalan dengan baik.
Yang kedua, kita juga doakan untuk rencana renovasi gereja dan penahbisan kependetaan Evangelis Yosua yang saat ini terkendala oleh kondisi darurat epidemi COVID-19. Mari bersama kita mendoakan dua pokok doa ini, dan saya akan menutup juga dengan doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami datang ke hadirat-Mu, dan saat ini kami membawa doa-doa kami. Tuhan, kami berdoa untuk dunia kami, untuk negara kami Indonesia, untuk kota kami, terkhusus kota Batu. Tuhan tolong untuk pemerintah dan juga tim khusus COVID yang telah dibentuk, yang sudah memberikan aturan-aturan, peraturan yang bisa membantu, menolong supaya penyebaran ini bisa dikurangi. Tuhan tolong setiap kami, juga masyarakat yang ada, untuk bisa menghormati peraturan itu, melakukannya dengan baik, menjaga diri sendiri, menjaga kesehatan, dan dengan tenggang rasa mau menjaga orang lain juga. Tuhan, Engkau yang tahu pergumulan setiap kami yang mungkin ada di tengah-tengah kondisi darurat ini. Engkau yang menolong setiap kami. Kami juga menyerahkan untuk rencana renovasi gereja kami dan juga rencana penahbisan kependetaan Evangelis Yosua yang saat ini tertunda. Tuhan, Engkau yang menolong, mencukupkan segala dana, daya yang dibutuhkan untuk renovasi kami, dan juga Engkau yang menolong sehingga penahbisan kependetaan Evangelis Yosua bisa dilaksanakan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan segenap doa kami ke dalam tangan-Mu, dan juga menyerahkan persembahan kami sedikit dari yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkat-Mu begitu nyata dalam kehidupan kami. Tuhan tolong sehingga kami juga bisa memberikan diri kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada Engkau. Ini doa kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan pujian doksologi, dan berkat serta pengutusan akan disampaikan oleh Evangelis Yosua Okvianto, lalu ditutup dengan pujian Amin. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari, dalam tugasmu sehari-hari, lakukanlah firman Tuhan. Hiduplah dengan motivasi yang murni di hadapan Allah. Hiduplah dengan cinta kasih yang mendorongmu untuk hidup memberikan yang terbaik bagi Allahmu. Layanilah seorang akan yang lain. Untuk itu, arahkanlah hatimu, pikiranmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
ibadah kita pagi hari ini selesai. Silakan mengambil saat teduh. Tuhan Yesus memberkati.